Zuhud dan qanaah. Iya. Aisyah radhiyallahu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dapatkah seseorang syahid tanpa mengorbankan hartanya dengan Allah SWT?" Jawab Rasulullah SAW, "Iya, orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali dalam sehari semalam, maka dia tergolong orang yang mati syahid." Aisyah radhiyallahu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dapatkah seseorang syahid tanpa mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, "Iya, orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali dalam sehari semalam, maka ia tergolong orang yang mati syahid." Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa membaca doa berikut ini sebanyak 25 kali sehari, maka dia mendapatkan derajat yang syahid. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku dalam kematianku dan setelah kematianku. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Dalam mengingat maut terdapat keutamaan dan kelebihan karena menjadi sebab berkurangnya cinta dunia dan bertambahnya semangat untuk persiapan akhirat. Sebaliknya, tidak mengingat dan mempedulikan kematian dapat menyebabkan ketawajuhan terhadap dunia dan bertambahnya kelezatan syahwat. Atha Khurasani rahmatullahi berkata, suatu ketika Rasulullah SAW melewati majelis yang di dalamnya terdengar gelak-gelak tawa. Rasulullah SAW bersabda, "Masukkan juga di dalam majelis-majelis kalian pembicaraan mengenai penghancur segala kelezatan syahwat." Para sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu penghancur kelezatan segala syahwat itu?" Beliau SAW menjawab, "Maut." Sebuah hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat maut, karena hal itu akan menghapuskan dosa dan menghilangkan rasa cinta kepada dunia." Perbanyaklah mengingat maut, karena hal itu akan menghapuskan dosa dan menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Ihya. Nabi SAW juga bersabda, "Sekiranya kamu mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu setelah kematianmu, niscaya kamu tidak berselera makan dan tidak dapat menikmati segarnya air." Seandainya kalian mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu setelah kematianmu, niscaya kamu tidak berselera makan dan tidak dapat menikmati segarnya air. Rasulullah SAW berwasiat kepada seorang sahabat radhiyallahu anhu, "Perbanyaklah mengingat maut, karena hal itu akan menghalangimu dari mencintai hal-hal yang lainnya." Dalam hadis yang lain disebutkan, "Perbanyaklah mengingat maut, barang siapa memperbanyak mengingat maut, maka hatinya akan hidup dan kematian menjadi mudah baginya." Seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak menyukai mati. Bagaimana cara mengobatinya?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki harta?" "Iya," jawabnya. Nabi menjawab, "Kirimkanlah harta itu terlebih dahulu ke akhirat, yakni disedekahkan, karena hati manusia selalu terpaut kepada hartanya. Dengan demikian, jika hartanya dikirim lebih awal, maka dia akan berkeinginan untuk pergi ke sana. Dan bila harta itu tertinggal di belakang, maka dia selalu ingin bersama-sama dengannya." Dalam Ittop diriwayatkan dalam sebuah hadis lain bahwa apabila 2/3 malam sudah berlalu, maka Rasulullah SAW akan berkata, "Wahai manusia, ingatlah Allah, tidak lama lagi akan ditiup sangkakala. Maut sedang datang kepada setiap orang dengan segala kekerasannya. Maut sedang datang kepada setiap orang dengan segala kekerasannya." Mishkat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah setiap malam biasa mengundang alim ulama hanya untuk membicarakan tentang maut, kiamat, dan akhirat. Ia sering menangis seolah-olah jenazah dirinya terbujur di hadapannya. Ibrahim Taimi rahimahullah berkata, "Dua masalah telah menghalangiku dari kelezatan dunia, yaitu maut dan kekhawatiran bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat." Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa mengenal maut, maka segala musibah dunia akan menjadi mudah. Barang siapa mengenal maut, maka segala musibah dunia akan menjadi mudah." Asy'ad rahimahullah berkata, "Jika kami menghadiri majelis Hasan Basri rahmatullah alaih,
maka kami selalu menjumpainya sedang membicarakan masalah jahanam dan akhirat. Seorang wanita mengadu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai hatinya yang keras. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menasihatinya, perbanyaklah membicarakan maut agar hatimu menjadi lembut. Kemudian wanita itu pulang dan mengamalkan nasihatnya. Selang beberapa hari, wanita itu datang lagi menemui Aisyah radhiyallahu anha dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali rahimahullah berkata, kematian itu merupakan masalah yang sangat besar, namun kebanyakan manusia tidak memperdulikannya. Biasanya karena kesibukan dunia, seseorang tidak pernah membicarakannya. Seandainya membicarakannya pun tidak direnungkan dalam-dalam, karena hatinya sibuk dengan masalah lain. Pembicaraan mengenai maut hanya sebatas di mulut dan telinga, hingga pembicaraan itu tidak terpengaruh, tidak bermanfaat. Seharusnya maut direnungkan dengan penuh kesungguhan, seolah-olah ia sudah ada di depan mata. Salah satu caranya adalah dengan memikirkan saudara-saudara dan kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana mereka dibawa ke kuburan, lalu diletakkan di dalam tanah. Bayangkanlah wajah-wajah mereka, rencana-rencana mereka sebelumnya, dan bayangkanlah juga betapa tanah telah mengubah wajah mereka yang rupawan menjadi bagian-bagian yang terpisah. Betapa anak-anak mereka telah menjadi yatim, istri-istri mereka telah menjadi janda, kawan-kawan mereka ditinggalkan, dan mereka pergi untuk selama-lamanya. Barang-barang, pakaian, harta benda mereka semuanya telah ditinggalkan. Peristiwa itu juga akan terjadi pada diri saya pada suatu saat yang tidak diketahui. Orang-orang yang dahulu berbincang dengan suara keras lagi pasti di majelis-majelis, hari ini mereka diam membisu. Orang-orang yang dahulu menikmati kelezatan dunia, hari ini mereka menjadi santapan cacing tanah. Orang-orang yang dahulu melupakan mati, hari ini mereka telah menjadi mangsanya. Mereka yang dahulu mabuk dengan semangat dan tenaga muda, kini tak seorang pun yang bertanya mengenainya. Mereka yang dahulu sibuk dengan rencana-rencana dan usaha dunia, kini tangan dan kaki mereka terpisah. Ulat dan belatung bergerak di atas wajah mereka, dan tubuh mereka dimakan ulat. Mereka yang dahulu senang tertawa-tawa, kini gigi mereka sudah habis tercabut. Mereka telah membuat rencana untuk bertahun-tahun, padahal ketika itu kematian sudah dekat dan di kepala. Maut sangat dekat, tetapi mereka belum bersiap-siap. Mereka merencanakan untuk mengadakan selamatan. Mereka merencanakan untuk mengadakan selamatan pada malam harinya, tapi mereka tidak tahu bahwa malam itu mereka tidak ada lagi. Peristiwa itu juga akan terjadi pada diri saya sendiri. Hari ini saya membuat banyak persiapan untuk kehidupan dunia, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ihya ulumuddin. Ampuni sini Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqala hada khalaqallahu al-khalq faman khalaqallah fa idza qalu dhalika faqulu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma yatful an yasarihi salasa wa yasta'iz minasy syaithanir rajim. Dari Abu Hurairah dan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya manusia saling bertanya sampai-sampai ada yang bertanya, Allah menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah? Bila mereka mengatakan yang demikian, maka katakanlah, Allah Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Allah. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali, dan hendaklah mohonkan perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya manusia saling bertanya sampai-sampai ada yang bertanya, Allah SWT menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah?
Bila mereka mengatakan demikian, maka katakanlah Allah Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengannya. Kemudian hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali, dan hendaklah ia mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Riwayat Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini banu Adam yasubbu ad-dahra wa ala ad-dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku, ia mencela masa sementara aku adalah masa. Semua urusan ada di tanganku dan aku menggilirkan siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari. Aku adalah waktu, maksudnya adalah akulah yang menciptakan kejadian-kejadian sepanjang masa, bukan yang lain. An-Nihaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku, ia mencela masa sementara aku adalah masa. Semua urusan ada di tanganku dan aku menggilirkan siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari. Aku adalah waktu, maksudnya adalah akulah yang menciptakan kejadian-kejadian sepanjang masa, bukan yang lain. An-Nihaya. Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbara ala adan sami'ahu min Allah yad'u lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah dalam menghadapi kata-kata yang menyakitkan yang dia dengar. Mereka mendakwahkan bahwa dia mempunyai anak, kemudian dia tetap memberi kesehatan dan rezeki kepada mereka. Di riwayat Bukhari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah dalam menghadapi kata-kata yang menyakitkan yang dia dengar. Mereka mendakwahkan bahwa dia mempunyai anak, kemudian dia tetap memberi kesehatan dan rezeki kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi wa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, dia menetapkan di dalam kitabnya, sedang kitab tersebut berada di sisi arasnya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah SWT menciptakan makhluk, dia menetapkan di dalam kitabnya, sedang kitab tersebut berada di sisinya di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannati ahadun walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang mukmin itu mengetahui siksa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang berharap masuk surganya seorang pun. Dan jika orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang berputus asa dari surganya seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seandainya orang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang berharap masuk surga seorang pun. Dan jika orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang berputus asa dari surganya seorang pun. Riwayat Muslim. Insyaallah yang mulia apa kita baca menjadikan iktibar niat amal yang menyampaikan dan tasdik para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum. Ya.